Apa kabar hari ini? Ya, kita berjumpa kembali di dalam ibadah sekolah minggu online GSJA El Roy Kids. Yeay. Nah, hari ini kita mau mulai ibadah, ya. Tapi sebelumnya kalian sudah tahu dong, harus diingat peraturan ikut ibadah online. Ya nggak Celi? Iya Cicece. Nah, nih yang pertama, paling pertama kita harus sudah mandi. Sudah Supaya- bersih. Nah, supaya bersih, supaya nggak bau juga. Jangan lupa. Gosok gigi. Iya betul. Kalau sudah rapi, sudah mandi, terus kita duduk yang rapi. Nah, yang utama jangan lupa sudah apa Ci? Sudah makan. Jadi perutnya nggak kosong. Nah, Bisa mengikuti dengan baik. dengan baik, fokus ya Celi ya. Iya, nggak Nggak ngantuk. boleh ngemil-ngemil tuh, ya kan? Kan sudah makan ya. Betul. Nah, terus kita juga harus menyiapkan yang paling utama apa ini? Alkitab. Alkitab kita. Jangan lupa. Jangan lupa juga bagi kelas yang lebih besar, jangan lupa alat tulisnya juga ya, sama buku catatannya. Jadi kalian bisa mencatat firman Tuhan hari ini, jadi kalian bisa pelajari kembali. Oke? Oke Cici. Oke, pasti kalian semua sudah siap. Nah sekarang kita mau apa nih Celi? Kita berdoa dulu sebelum mulai ibadah sekolah minggu. Oke. Mari. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pada siang hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu melalui online. Tuhan Yesus, tolong kami semua supaya ibadah sekolah minggu ini boleh berjalan dari awal sampai akhir dengan baik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau sampai saat ini Engkau ada bersama dengan kami, Engkau memberkati kami dengan kesehatan. Tuhan Yesus, tolong kami semua supaya kami sama-sama diberkati melalui ibadah minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Celi, Nah, Cici taruh ini dulu ya. iya. Supaya silakan, kita Ci. bisa apa ya? Kita bisa gerak, gerak dengan nyanyinya, bebas. supaya tidak ngantuk. Nah, Ci Eli mau Oke. ngajak semua kita bangkit berdiri, kita pakai gerakan ya lagunya. Segala puji syukur. Yuk kita nyanyi dengan semangat ya. Pakai gerakan kalian, tangannya dipakai, kakinya dipakai juga. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu.
gerakannya. Pakai gerakan juga ya adik-adik. Ayo tetap semangat ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Nah, udah capek belum memuji Tuhan? Enggak ya. Kalau memuji dong. Tuhan itu kita harus Kita terus selalu semangat. dalam keadaan apapun Iya. kita tetap memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Ya, tapi sebelumnya kita mau mengundang Tuhan Yesus supaya firman Tuhan boleh kita dengar, boleh kita taati, boleh kita jalankan dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Kita mau lipat tangan, tutup mata kita mau berdoa, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Kini saatnya kami mau menyiapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap firman yang kami dengar pagi ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, boleh menuntun jalan hidup kami, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Agar kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang menjadi terang bagi dunia ini, menjadi terang bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Berkati Cici Ilan yang akan membawakan firman hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kalian siapkan Alkitabnya dan siapkan hati, telinga, dan pikiran kita untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah, apa kabar? Pasti semuanya sehat-sehat ya. Puji Tuhan, hari ini kita kembali diingatkan akan ibadah online kita di setiap hari Minggu. Kita mau bersama-sama beribadah. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Masih ada semangat untuk dengar firman Tuhan ya? Mana semangatmu? Hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Ya, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita sama-sama mau berdoa dulu. Yuk, kita mau berdoa, tutup tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami semua mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik. Kembali kami akan beribadah dengan online. Tuhan Yesus tolong kami. Kalau kami semua segera mau mendengarkan firman Tuhan, tolong anak-anak sekolah yang ada di rumah, dan juga guru-guru semua, dan juga Cici Ilan yang akan membawa firman Tuhan, biarlah kami semua boleh bersama-sama mendengarkan, dan kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus tolong kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terpuji akan nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, hari ini puji Tuhan adik-adik semua di rumah ya, kabarnya luar biasa pastinya. Nah, kamu bisa lihat kira ada buah-buahan yang mungkin sedikit ya. Nah, buah-buahan ini dihasilkan oleh para petani. Petani mereka berusaha untuk memberikan hasil yang terbaik, yang bagus, yang manis ya, buahnya yang bisa dimakan oleh orang banyak. Nah, ini kecilan mau bercerita kebenaran firman Tuhan mengenai temanya adalah bertumbuh dan berbuah lebat. Bertumbuh dan berbuah lebat. Bertumbuh dan berbuah lebat ya. Jadi firman Tuhannya ada di dalam Matius 13 ayat 1 sampai 9. Sudah ada Alkitabnya kalian? Yuk kita tunggu, kalau yang belum ada ambil Alkitabnya dulu. Sudah? Oke, kita buka di dalam Matius 13 ayat 1 sampai 9 ya. Di situ diceritakan mengenai perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan tentang seorang penabur. Isi perumpamaan itu apa sih? Ya, dibilang di sini dikatakan bahwa perumpamaan ada artinya adalah cerita pendek yang sederhana. Cerita pendek yang sederhana yang mengandung kebenaran rohani. Ya, perumpamaan adalah cerita pendek yang sederhana yang mengandung kebenaran rohani ya. Jadi hari ini Tuhan Yesus
Di dalam Alkitab mengajarkan tentang perumpamaan seorang penabur kepada kita semua, kepada si Ila, kepada kalian semua yang ada di rumah ya. Yuk kita lihat dalam Alkitab kita mau baca sama-sama ya. Yang kalian di rumah juga menyimak ya. Di dalam Matius 13 ayat 1. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Ayat 2. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ayat 3 kita melihat, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur ya. Ayat 4, pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Nih, coba lihat ya. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan ya. Dan sebagian lagi ayat 5, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis ya. Ini yang berbatu-batu, tanahnya tipis. Kemudian ayat berapa tadi? Ayat 6. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Setelah matahari terbit, dia layu ya, karena tidak ada akarnya ya. Nah, kemudian ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Jadi sebagian benihnya jatuh di tanahnya, ada pohon semak durinya juga ya. Kemudian ayat 8, coba kita perhatikan. Ini ayat 8 yang paling penting. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. 9. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Tadi kita sudah membaca di dalam Matius 13 ayat 1 sampai 9. Tadi berikutnya itu dia jatuh di pinggir jalan terus dimakan burung ya. Kemudian tidak ada yang tumbuh, semuanya hilang, semuanya habis ya. Kemudian ada yang jatuh benihnya di tanah yang berbatu-batu, tumbuh tetapi dia dihimpit, kemudian layu dan mati ya. Kemudian lagi jatuh di tanah yang ada tanahnya tetapi ada ikut juga semak duri yang tumbuh. Jadi ada duri-durinya yang tumbuh juga menghimpit pohon-pohon itu sehingga menjadi layu dan mati. Nah, beda. Yang terakhir adalah yang tumbuh di tanah yang subur ya, berbuah lebat ya. Jadi tumbuh ada di dalam tanah yang subur. Nah, Tuhan Yesus juga kasih tahu sama kita di dalam perumpamaan kita hari ini bahwa benih yang kita dengar tadi di dalam Alkitab kita adalah benih itu adalah firman Tuhan ya, benih firman Tuhan. Kemudian tanah itu hati kita. Benih adalah firman Tuhan. Kemudian tanah adalah hati kita. Nah, kembali lagi yuk kita baca Alkitab kita di dalam Matius yang tadi, tapi ayatnya ayat 18 ya sampai ke 23. Sudah ketemu ya? Matius 13 ayat 18 sampai 23 ya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas dan yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan ya. Kemudian ayat 20,
benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Kemudian ayat 22. Yang ditaburkan tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Ayat 23, kita baca sama-sama yuk. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena ia berbuah, karena itu dia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, jadi firman Tuhan yang kita dengar semuanya sama, kita mendengarkan firman Tuhan ya. Tetapi di sini diperkuatkan pada alkitab kita, sama-sama kita tadi sudah belajar bahwa firman Tuhan itu bisa sungguh-sungguh di setiap hati anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu yang ada di rumah. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kita harus rajin berdoa ya. Benih yang di pinggir jalan hilang, firman Tuhan yang kita dengar bisa hilang kalau kita tidak melakukan firman Tuhan ya. Jadi kita mau belajar ya, firman Tuhan itu begitu boleh bertumbuh-tumbuh di setiap kita. Nah, si jahat menggoda kita pada waktu kita mau dengar firman Tuhan, kita harus konsentrasi nih ya. Kita harus mendengarkan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan ya. Tidak ada yang main-main game ya, main-mainan. Kita mau sungguh-sungguh dengan firman Tuhan agar benih firman Tuhan itu boleh kita mengerti ya. Yang kedua, kita harus jangan malas-malas membaca firman Tuhan ya. Jadi kita harus membaca firman Tuhan dengan rajin ya. Terus yang ketiga adalah semak duri itu melambangkan apa? Kekhawatiran. Ya, khawatir. Takut nih, gimana ya nanti kalau misalnya nilainya jelek atau kita khawatir, pokoknya dia apa-apa takut ya. Boleh takut tetapi tidak boleh berlebihan ya, karena kan anak Tuhan masih Tuhan pelihara. Karena ada lagunya nih, jangan kamu khawatir. Nah ya, jadinya kita tidak perlu khawatir yang berlebihan karena Tuhan Yesus bersama dengan kita. Terus memberikan yang terbaik, memberikan hati kita untuk kita boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita ada di rumah ya, kita belajar di rumah, semuanya kita lakukan di rumah ya untuk adik-adik ya, tapi kita harus seimbang. Nah, lihat nih kalau kalian di rumah nih, kalau lihat baca ayat mas nih, wah ada yang tambah gendut nih, tambah gemuk nih ya, tapi apa-apa, sehat ya, tapi harus seimbang ya. Jadi jasmaninya bertumbuh ya, jadi sehat, gemuk, tetapi rohaninya juga harus bertumbuh. Gimana caranya kita bertumbuh rohani kita supaya kita kembali kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Baca firman Tuhan ya. Kemudian kita berdoa membaca firman Tuhan di rumah ya, di tengah-tengah kesibukan kita di dalam sekolah kita mau tetap mau berdoa dan mendengarkan dan membaca firman Tuhan ya. Nah, tadi kita sudah ada ilustrasinya nih, ada gambarnya sedikit ya. Nah, kita mau ada ringkasannya. Nah, ringkasannya adalah bahwa satu, kita harus bertumbuh secara rohani, bukan jasmani saja. Jadi selain jasmaninya, rohaninya juga bertumbuh ya. Jadi bukannya jasmaninya saja, tapi rohaninya juga sama semangat bertumbuh di dalam Tuhan ya. Kedua, menyediakan tempat atau bersedia untuk memberikan waktu dan tenaga buat
Tuhan, yaitu memberikan waktu buat membaca firman Tuhan ya. Mungkin sih pelajarannya banyak kalau online, terus ada ulangan juga ya, tapi kita kan dikasih waktu panjang 24 jam, jadi pasti ada waktunya kita untuk membaca firman Tuhan dan berdoa ya, menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan dan berdoa. Yang ketiga, menghasilkan buah yang bisa dimakan oleh semua orang. Jadi kita menjadi saksinya Tuhan di mana kita berada. Jadi sekarang ada di rumah, kita menjadi saksinya Tuhan kepada di rumah itu kepada adik kita, mungkin kita punya adik, terus kepada kakak kita atau kepada mama dan papa kita. Kita menjadi saksinya Tuhan, yaitu dengan membantu pekerjaan-pekerjaan yang mungkin ringan yang kita bisa lakukan ya. Jadi saksinya Tuhan mau berubah. Saksinya siapa? Tuhan Yesus ya. Nah, anak-anak kelas kecil sampai kelas yang besar, kita sama-sama mau terus beribadah di dalam ibadah online kita ya. Waktu yang Tuhan berikan supaya kita pergunakan dengan baik ya, karena waktu-waktu yang sekarang ini kita terus kembali mendekatkan diri kita kepada Tuhan ya, terus rajin membaca firman Tuhan dan berdoa ya. Nah, hari ini kita sudah belajar firman Tuhan dan kiranya kebenaran firman Tuhan boleh kalian dengarkan dengan baik. Nah, kalian juga bisa menggambar di rumah ke buah-buahan yang kalian suka ya, buah apa aja boleh yang kalian boleh gambar di rumah ya. Dan kalian boleh tunjukkan kepada guru-guru kelas kalian, boleh ya. Untuk kelas yang kecil, kelas yang besar juga boleh ya. Tapi kelas yang besar gambarnya lebih bagus sekali ya, dari gambar 9 ya. Nah, ayat kelas kita atau ayat hafalan kita hari ini ada di dalam, yuk kita buka di dalam Yohanes 15 ayat 8 ya. Yohanes 15 ayat 8 coba ya. Yohanes 15 ayat 8 kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bukunya itu coba kalian perhatikan huruf besar ya. Jadi kalian adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kita baca sekali lagi yuk. Di dalam Yohanes 15 ayat 8. Kita hafal kita ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah, semuanya kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan hari ini. Biarlah kita boleh semakin bertumbuh di percaya kita kepada Tuhan Yesus ya. Jadi, selama kita ada di rumah, kita tetap membaca firman Tuhan dan juga berdoa dan juga mau menjadi saksinya Tuhan ya. Yuk, hari ini firman Tuhan ini sudah selesai. Kita mau bersama-sama berdoa. Kita bangkit berdiri, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh bertumbuh subur di setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Dan biarlah kami juga Tuhan boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Tuhan Yesus tolong kami, biarlah benih firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kami. Tuhan Yesus, kami percayakan hidup kami kepadamu. Tuhan, kami percaya Tuhan Kau menolong, memberikan kesehatan buat anak-anak Tuhan, dan juga Tuhan jamah bagi mereka yang sakit, berikan kesembuhan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Terpuji akan nama Tuhan. Roh Kudus tolong kami supaya kami lebih mengerti lagi akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan. Tetap semangat, tetap tinggal di rumah dan hidup sehat. Sampai ketemu di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalian kalau mendengarkan firman Tuhan, jangan hanya dengerin. Terus tadi juga ada ayat hafalannya ya, Celi ya. Ada. Dihafalkan ayat hafalannya. Terus seperti biasanya, kalian hafalin, terus direkam ya. Iya. Nah, direkam, kirimkan ke guru kelasnya masing-masing. Poin-poinnya kan masih jalan ya Celi ya. Masih dong. Masih, kalian tetap dapat poin-poin, baca ayat, absen untuk ikut ibadah, ya kan komen-komennya tuh. Cici, aku nih hadir, Cici hadir gitu kan. Kelas ini, wah rame tuh. Kalian nanti absennya juga akan dicatat sama guru-guru. Celi bawa apa itu? Ini kantong persembahan. Kantong persembahan. Iya. Saatnya kita mulai mau Memberi. memberi. Kalian kan sudah punya celengan masing-masing ya di rumah. Yang Ciilan waktu itu sudah kasih contoh ya, bikinnya bagus-bagus. Kalian juga boleh, pokoknya bebas kan bikin celengannya. Nah sekarang saatnya kita memberi. Cieli juga kan mau memberikan, kita mau sama-sama memberi. Masukin, uangnya disiapin dulu yang tadi dikasih mama. Terus kita siapin untuk masukin. Nah, plung. Oke. Semuanya sudah memberi ya. Nanti kalau celengan kalian sudah penuh, boleh minta bantu sama mama atau papa menyerahkan ke gereja. Boleh melalui transfer, boleh dikirimkan ke pastoral di gereja. Atau kalau papa mama tidak sempat, kalian masih simpan di rumah. Nanti kalau kita sudah bertemu kembali dalam ibadah di gereja, di sekolah minggu, kalian boleh serahkan persembahan kalian ke Cihani. Oke? Oke Cici. Ya, sekarang kita sudah mau tutup ibadah nih. Tapi jangan lupa ya, minggu depan kalian harus ikut lagi ibadah online. Karena masih pandemi COVID ya. Celi, kita masih gak boleh berkumpul sama-sama di gereja. Gak boleh sedih ya. Kita harus tetap semangat. Ciayo. Ya, jaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi. Minum vitaminnya. Kalau keluar rumah pakai masker. Tapi lebih baik kalian di dalam rumah. Oke? Belajar Oke. online juga yang rajin ya. Nah Cieli, sekarang kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Bapa di surga, terima kasih Tuhan Kau telah pimpin kami. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami boleh berdiri di hadapan-Mu. Kami boleh mengucap syukur Tuhan untuk keadaan saat ini ya Bapa. Kami masih boleh diberikan kesehatan. Kami boleh diberikan kesempatan Tuhan
untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu, untuk segala hal Tuhan yang boleh kami lakukan. Biarlah kiranya ya Bapa, pada akhir ibadah sekolah minggu ini, kami bawa Tuhan teman-teman kami yang saat ini mungkin tidak bisa mengikuti secara online. Bapa, jamah mereka semua Tuhan. Biarlah mereka juga Tuhan diberikan kesempatan untuk melalui online ini diberkati Tuhan dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak sekolah minggu, bagi guru-guru sekolah minggu, bagi semua Tuhan jemaat-Mu di tempat ini. Kami bawa mereka Tuhan dalam perlindungan-Mu. Kiranya ya Bapa, belas kasihan-Mu boleh ada bersama-sama dengan kami. Sehingga kami boleh Tuhan mendapat belas kasihan-Mu. Kami boleh senantiasa diberikan kesehatan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Biarlah anak-anak juga yang sekolah online Tuhan, Kau berikan hikmat, Kau berikan Tuhan kerajinan kepada mereka. Untuk mereka bersuka cita di dalam mengikuti sekolah online. Juga bagi para orang tua ya Allah, biarlah mereka juga boleh mendampingi anak-anak Tuhan. Mungkin secara fisik mereka juga capek Tuhan. Secara fisik mereka juga lelah Tuhan untuk mendampingi anak-anak. Tapi kami percaya dengan Roh Kudus-Mu. Kami percaya saat ini Engkau yang memberikan pertolongan pada kami semua. Sehingga kami boleh melewati Tuhan masa-masa pandemi ini. Kami boleh Tuhan menjalani hari-hari kami dengan sukacita. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga bawa Tuhan bangsa dan negara Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bangsa dan Indonesia dalam pengasihan-Mu. Bangsa dan Indonesia ini Tuhan di dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Kalau kami boleh menjalani Tuhan, mengalami hal-hal yang buruk, kami percaya kami boleh melihat Tuhan suatu pemulihan. Kami boleh melihat Tuhan, kami boleh keluar Tuhan dari segala yang mengancam kami saat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh sabar, kami boleh melihat, kami boleh berserah Tuhan akan pengharapan kami kepada Engkau. Sehingga apa yang terjadi Tuhan tidak menggoyahkan iman kami, tapi kami boleh kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau yang membantu kami semua untuk kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa untuk semua para medis Tuhan, untuk semua orang-orang Tuhan yang membantu untuk melewati dari masa-masa pandemi ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan sebentar kami akan melakukan kegiatan kami kembali Tuhan masing-masing di rumah. Biarlah Bapa juga pimpin kami. Kiranya Tuhan kami boleh selalu dalam penyertaan-Mu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua sampai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat Sekian. berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu depan. Dadah. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Yeah.